Berlatar pada tahun 1869 di Texas, cerita diawali dengan memperlihatkan pembangunan jalur rel kereta api yang akan menjadi alat transportasi terbesar pertama yang ada di sana. Di mana proyek tersebut digagas dan dibiayai oleh seseorang pengusaha kaya bernama Juragan Cabe ini. Beliau mengklaim sudah membuat perjanjian dengan suku Indian, sehingga pembukaan jalur kereta api ini tidak akan menimbulkan masalah atau peperangan antar suku. Juga dengan dibawanya seorang penjahat buruan bernama Butch Cavendish untuk dihukum gantung di depan semua orang diharapkan bisa menjadi bukti bahwa pembangunan rel kereta api ini berjalan di bawah undang-undang dan hukum yang berlaku. Future is bright, ladies and gentlemen. Juragan Cabe juga sudah bekerja sama dengan para ranger alias penegak hukum Texas yang dipimpin oleh Dan Reid ini orangnya, yang akan menyambut kedatangan si buronan yang saat ini sedang dalam perjalanan menggunakan kereta api. Dan mari kita perkenalkan dengan tokoh utama di film ini yang merupakan seorang jaksa wilayah baru yang dikirim untuk menegakkan keadilan di Texas. Dia bernama John, bernama lengkap John Reid, yang ternyata adalah adik dari kepala ranger Texas yaitu Dan Reid. Di gerbong belakang akhirnya kita akan melihat tikus dari sang penjahat alias buronan kejam paling dicari bernama Butch Cavendish ini. Tikusnya yang di situ juga ada satu orang suku Indian bernama Tonto ini orangnya, yang kebetulan dibawa oleh penegak hukum untuk dikembalikan kepada sukunya di daerah Texas ini. Tanpa mereka sadari, perjalanan kereta api ini rupanya sudah ditunggu-tunggu oleh sekelompok bandit yang ternyata bermaksud untuk menyelamatkan bos mereka, yakni Kutu Kupret, yang mana saat salah satu bandit berhasil naik ke atas kereta, John berhasil melihatnya dan segera pergi untuk memeriksanya. Kembali ke gerbong belakang, alih-alih akan kabur sendirian dengan melompat dari kereta, Tonto baru sadar jika borgolnya satu rantai dengan John, yang berarti jika ingin kabur dia harus membawa John bersamanya. Namun ketika sudah berada di atas kereta dan Tonto bermaksud untuk mengajak jalur 4, John menolak hal itu karena tidak ingin membiarkan para penumpang mati dalam kecelakaan kereta ini. Dan dari sini terjadilah adegan beradrenalin ketika mereka berdua harus menghadapi para bandit bersama-sama dengan rantai yang memborgol mereka berdua. Tak lama setelah John dan Tonto menumbangkan dua bandit, muncul Dan Reid, kakak kandungnya si John, yang bermaksud untuk melepaskan gerbong depan dari gerbong penumpang, yang ketika penyambungnya sulit dilepaskan, Tonton turun ke bawah. Kala itu Tonton kecil menemukan dua orang kulit putih tergeletak di tanah, di mana dia dengan baik hati membawa keduanya ke desa untuk diobati. Yang setelah mereka berdua sudah pulih, ada sesuatu yang mereka temukan di sungai, yaitu batu perak murni. Yang sangat bertanya kepada Tonto, dia menolak memberitahukan di mana asalnya. Tetapi ketika Tonto kecil diiming-imingi sebuah jam saku klasik yang berkilau, akhirnya dia memberitahukan lokasi asal perak batu tersebut, yang ternyata berada di sebuah tebing dengan jumlah yang sangat-sangat melimpah. But they wanted to keep the place a secret. Tonto kecil baru sadar jika apa yang sudah dia lakukan adalah sebuah kesalahan besar dan telah menyebabkan sukunya sendiri dibantai oleh dua orang tadi. Yang ketika Tonto menemukan sebagai burung gagak, dia pun menjadikan burung tersebut sebagai simbol bahwa dirinya akan membalas dendam kepada kedua orang kulit putih, yang itu yang telah membantai keluarga dan seluruh suku Indiannya. So he could return to the tribe. Like someone who will listen to reason. John dan Tonton sempat akan modar ketika beberapa kalajengking hampir saja menempati mereka berdua. Beruntung ada sutu kuda putih yang dengan sigap melahap semua kalajengking tersebut dan membantu John terbebas dari tanah tersebut.
where the river begins. Di Bukit Perak sendiri terlihat bus tengah menggerus lubang demi menguras habis seluruh perak di bukit ini. Di mana para pekerja yang berasal dari Hong Kong pun menolak melanjutkannya karena terlalu takut dengan arwah suku Indian yang ada di sini. Tetapi ketika BET sudah memberi peringatan, mereka pun terpaksa melanjutkan penggaliannya. Kejutan dengan teriakan anak buahnya disusul dengan satu kereta kecil yang melaju sendiri dan tiba-tiba muncullah John dan Tonto untuk mencegah Batch melakukan kejahatan lagi, di mana saat John ingin membawanya ke pengadilan sesuai aturan hukum, Tonton justru ingin membunuhnya untuk membalaskan dendam kematian sukunya yang ketika itu akan dilakukan. Heavenly Father, saat itulah muncul Tonton membawa burung mati peliharaannya yang dianggap si masinis ada gas beracun yang bisa memicu ledakan di dalam gua ini. Sehingga ketika keretanya mundur, si John pun berhasil terselamatkan, yang hal tersebut benar-benar sangat membenturkan sekali dan sangat kebetulan sekali. Saat itulah situasi tiba-tiba hening hingga membuat Juragan Cabe keluar dari dalam keretanya, yang ternyata itu adalah suku Indian yang bersatu untuk menghentikan mereka semua mengambil perak dari tempat ini. No reason for concern. Sementara John dan Tonton selamat akibat terlempar ke dalam sungai. Si ketua suku pun tewas oleh tangan sang kapten, dan tanya itu semua pasukan Indian pun tewas dibantai dalam peristiwa ini. Sehingga inilah akhir dari suku Indian yang membuat Tonto menjadi satu-satunya orang Indian asli yang masih hidup. Di tepi sungai, Tonton pun meratapi nasib dulur-dulurnya yang sudah pergi untuk selamanya, di mana John yang melihatnya pun begitu kasihan dengan nasib Tonto yang sudah kehilangan semuanya. Hingga akhirnya dia mengatakan sebuah rencana untuk menghentikan Cabe dan Batch demi untuk membalaskan dendam sukunya sekaligus mencegah si Juragan menguasai negara ini. You wear the mask. You sure about this? Ladies. Juragan Cabe sendiri tengah mengadakan acara pembukaan jalur rel kereta api yang sudah rampung, di mana dia sedang mengumpulkan para investor yang selama ini membantunya membangun proyek ini. Tetapi karena gila harta dan kekuasaan, Cole pun membunuh satu investor sebagai peringatan agar yang lain tetap diam dan menuruti semua keinginannya. Tanpa semua orang sadari, Tonto rupanya sedang bersembunyi di bawah kereta api tepat saat Trade menghadiri acara ramai-ramai ini. Di mana saat si kapten teralihkan perhatiannya, Tonto segera masuk ruang masinis dan mulai menyalakan keretanya untuk mengambil perak-perak itu dari si Juragan. Situasi pun berubah menjadi chaos dunia percintaan saya dimensi. Juragan langsung mengejar Tonto dan peraknya menggunakan kereta lain di jalur yang lain. Dari sini terjadi adegan-adegan menegangkan tatkala John harus menyelamatkan Rebecca sekaligus menghadapi si Batch. Sementara Tonto harus berjuang menghadapi si kapten dan si Juragan yang berhasil melepas gerbongnya, yang membuat si Juragan pergi lebih dulu bersama peraknya. Saat John sedang bertarung dengan banci, itulah muncul Tonton dengan Taraji atau tangganya, yang mana di sini kita akan melihat gaya Jack Sparrow ketika sedang berdiri di atas kapalnya, yang hal ini nampaknya disengaja oleh sutradara untuk membuat penonton mengingat siapa Tonton yang sebenarnya.
Setelah Tonton sudah berada di gerbong peraknya, kini giliran Jon yang harus menghadapi si Bad sendirian, di mana Rebecca berhasil selamat berkat si kuda putih. Sementara mereka berdua harus bertarung di dalam gerbong ketika keretanya anjlok dan keluar dari jalurnya. Giliran Tonto yang berjuang, dia akhirnya berhasil mencapai gerbong si juragan, tetapi justru nyaris tewas ketika akan ditembak. Beruntung ada si Jon yang menolongnya. Sehingga ketika memiliki kesempatan untuk membalaskan dendam keluarganya, Tonto justru melepaskan si juragan begitu saja dengan semua peraknya. Tunggu dulu, Jon dan Tonto rupanya sudah berhasil meledakkan jembatan rel keretanya. Yang ledakan tersebut sebenarnya terdengar cukup jelas ketika di acara pembukaan tadi. Sehingga ketika Sujaragan sudah merasa lega dan menang telah dibiarkan hidup, dia baru sadar jika nasibnya akan berakhir tragis di dasar sungai bersama dengan semua perak impiannya. Setelah semua selesai, para dewan pun berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Jon, di mana dia justru melepas jabatannya sebagai jaksa wilayah. Dan Jon pun untuk menjadi The Laundry untuk menegakkan keadilan bersama Tonton dengan cara mereka sendiri. The mask of justice. No. Well, what about